Kita akan lanjutkan dengan praktik. Ingat ya, kita akan lanjutkan dengan praktik. Kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu karena ini adalah salah satu aplikasi yang mungkin bisa dibilang wajib juga untuk menjadi seorang data analis itu mahir gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu Excel, baru kemudian nanti kita akan beranjak kepada aplikasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuka Excel-nya gitu ya menggunakan new worksheet gitu ya atau lembar baru. Jadi semuanya pastikan kosong terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan lakukan yang namanya import data. Kebanyakan di luar sana, bukan di luar sana ya, maksudnya di internet lah gitu ya. Data-data yang tersedia itu dalam bentuk CSV teman-teman, gitu ya. CSV gitu ya, .csv. Jarang tuh yang berbasis XLS. Gitu ya. Kalaupun ada ya baik banget gitu ya. Datanya itu dalam bentuk XLS. Nah, bagaimana cara kita mengimport data CSV ke dalam data Excel? Nah, karena data CSV gitu ya, itu berbeda formatnya dengan Excel, maka kita harus import lebih dahulu. Nanti ini ada pilihannya gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalkan nanti di Windows seperti apa tampilannya, tapi yang jelas gitu ya kalau di di tampilan Excel saya nanti type apa yang akan diimport gitu ya datanya ya, kita pilih CSV, kemudian kita import, nanti kita pilih datanya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan data ini ada di Google Classroom ya, di Get Data. Nah, lihat teman-teman, di sini ada preview ya, preview. Ini jangan langsung di finish ya. Jadi teman-teman bisa lihat datanya itu nyambung teman-teman, gitu ya. Satu baris itu nyambung, gitu ya, nggak dalam bentuk kolom. Nah, maka kita mau tidak mau harus dipisah gitu ya. Mana yang timestamp, mana yang age, mana yang gender, country gitu ya, state, self-employed, family story dan sebagainya. Nah, kebetulan data ini berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya, atau mental health. Nah, nanti akan saya jelaskan variabel-variabel atau atribut apa saja yang ada dalam dataset ini. Nah, kita akan lihat. Jadi kita pilih yang delimited gitu ya. Delimited. Kenapa nggak kita pakai fixed width? Kalau fixed width itu satu row ini dipisahkan oleh spasi. Tapi kalau delimited itu menggunakan koma ataupun tab. Gitu ya, di tab. Nah, oke. Nah, kita next. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini masih ini ya, masih nyambung. Maka di sini kita lihat ada koma gitu ya, maka kita tik koma. Nah, jadi kepisah semua kan. Nah, kalau kita hilangkan, ini jadi nyambung semua. Nah, kita lihat di sini kan yang memisahkan itu koma. Gitu, ini koma. Ya, kita coba koma. Gitu ya. Kalau misalkan space, nanti yang bagian timestamp gitu ya, lihat di sini. Timestamp ini ada tahun, tanggal gitu ya, sampai waktu. Tapi ini nggak enak gitu ya, timestampnya di sini age masa 11/29/31 gitu. Gendernya 37. Maka kita jangan checklist space. Nah, ini adalah yang betul. Kemudian text qualifier. Nah, teman-teman lihat sini. Ini kan ada apostrophe gitu ya, double tick, double quotes gitu ya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa dalam double quotes ini ada satu kata atau satu kesatuan, maka ini satu kolom gitu ya. Ini text qualifier ini menandakan seperti itu.
Nah, kita selesaikan. Oke, ini sudah betul, ini pilih aja general gitu ya, dan finish. Di sini A1 gitu ya, dan oke. Nah, ini adalah data yang telah kita import, teman-teman. Nah, selanjutnya berkaitan dengan data preprocessing. Apa itu data preprocessing gitu ya? Yang pertama adalah cleaning ya. Cleaning, kita lihat dulu nih, kita scan. Jadi ada nggak data yang tidak ada itunya, tidak ada atau kosong gitu ya. Oke, sepertinya nggak ada gitu ya, semuanya terisi gitu ya. Ini kebetulan ada 1000 berapa ya, 1259 gitu ya. Nah, kita screening, tidak ada data yang kosong. Kemudian kita lihat data integration. Kalau data integration tadi berkaitan tadi ya, CSV, kemudian XLS X gitu ya, atau XLS. Kalau dua datanya berbeda ya jadiin satu dalam format yang satu gitu ya, jangan yang berbeda. Nah, biasanya untuk data processing itu nanti atau di data analisis itu biasanya datanya menggunakan CSV. Jadi datanya balik lagi, kita harus ke CSV dulu ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian ada data transformation ataupun nanti ke data reduction gitu. Kalau data reduction mungkin karena 1259 kayaknya kita nggak perlu menggunakan data reduction gitu ya. Jadi kita lihat transformation aja dulu. Lihat di bagian gender ya. Di gender itu ada female, ada M, ada male gitu ya, ada female dengan F nya kecil, kemudian di bawahnya ini ada lagi male-ish ya, male-ish, kemudian ada male, kemudian ada trans female ini transgender ya, kemudian ada cis female gitu ya, something kind of male. Ini mungkin dia ngerasa saya cewek tapi ngerasa cowok gitu ya, atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Ini kebetulan datanya bukan data di Indonesia ya. Nah, kemudian ada cismale juga, kemudian ada MM, kemudian ada F, hanya F, ada malish gitu ya, ada woman. Nah, ini kan nggak seragam ya. Nah, ini nggak seragam. Nah, kita akan melakukan screening. Kita akan melakukan screening mana bagian mana yang ada error gitu ya. Kita lihat bagian age. Kita lihat bagian age gitu ya. Apakah age ini ada yang, nah ini gitu ya, age umur 329. Nah, kalau misalkan kita tidak yakin, kita tulis saja NA gitu ya. Kemudian ada yang 99999, kita tulis saja NA. Nggak masalah NA juga. NA ini mengisyaratkan bahwa kita tidak tahu sebenarnya gitu ya berapa. Nah, kemudian jangan sampai ada yang nilai yang seperti minus, kemudian ada yang koma gitu ya, atau dalam bentuk teks gitu ya. Nah, ini ada minus tuh 1726. Dia mau umurnya berapa dia gitu ya. Tulis saja NA, ada 5 tahun, masa ya gitu ya, tulis saja NA. Gitu ya. Nah, ini adalah proses dari cleaning. Nah, ini nggak jelas nih ya. 8 umurnya little boat Yuba Hamas yes 8 gitu ya. Nah,
Ini daripada kita bingung gitu ya, di sini ada age, data age juga, kolom age di sini adalah kolom jenis kelamin, maka kita delete aja nggak apa-apa gitu ya, delete. Nah, nggak apa-apa. Kemudian daripada nanti datanya nggak jelas gitu ya. Nah, di sini -1 ini NA. P mungkin nanti female ya, kita isi dengan female. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dirasa sudah, kemudian kita beralih ke variabel atau atribut yang lain. Kita lihat ada apa saja. Untuk melihatnya, teman-teman bisa blok gitu ya, yang baris yang pertama, kemudian teman-teman sort filter gitu ya. Nah, diklik aja filter, kemudian nanti teman-teman akan ada tanda kayak gini nih ya. Kita lihat gendernya apa saja nih. Wah, banyak banget ya. Ada woman, trans female, trans woman, something kinda male, queer, she, they, queer, extensible male, unsure, unsure, non-binary, tidak keduanya, noter, tidak keduanya. Nah, dia tidak mau menjelaskan. Masle, male mungkin ya, mean, male, malish gitu ya, male leaning, androgynous. Kita nanti kategorikan ini sebagai other gitu ya. Male cheese apa ya, gayish, female trans, ada female cheese. Wow, cheese man, cheese female. Wah, banyak ya. Jadi ini kita harus ini ya, kita harus benar-benar untuk sorting gitu ya. Nah, kita mulai dari agender ini, nanti kita ganti dengan NA gitu ya. Kemudian androgen ini dia tidak male, tidak female, kita NA aja lagi dah ya. Kemudian cis female, cis male, cis man. Oke, cis female ini adalah female, cis male adalah male, cis male male, cis male male, cis man male ya. Kemudian ini cis female, kemudian female femake, kita akan ganti jadi ini female semua ya. Kita akan ganti jadi female semua. Kemudian female cis itu kita akan ganti jadi female semua, F nya besar ya. Kemudian kalau flute yang ini dulu female trans gitu ya. Kemudian ada male leaning, ini jadi idol other aja. Nah, NA mother, non binary, ostensible, something kinda, trans ini jadi NA ya. Nah, gitu, ini NA. Kita lihat lagi fluid. Kalau misalkan fluid gitu ya, gayish, male make, male cheese, malish, male man, ini kita ganti semuanya jadi male ya, M nya besar. Nah, cepat kan. Nah, kemudian
queer she they woman, ini jadi female. Oke, kemudian NA ini jadi order ya. ND itu ke other ya, sama kayak fruit, mungkin genderqueer juga ya. Nah, sehingga didapatkan ada tiga kategori. Nah, caranya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau filter gitu ya, mau menstandarkan kategorinya dan sebagainya gitu ya, kita tinggal replace gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kita sudah tahu gitu ya, artinya tidak terlalu jelimet ya, semacam ini nih, number of employee. Ada June 25, ada more than 100, ada 26 sampai 100, 100 sampai 500, June 25, 1 Mei, dan sebagainya. Ini kalau misalkan kita mau kita rubah juga agak sulit gitu ya, yang June 1 Mei dan kayak gitu. Nah, maka kita coba filter ada berapa nih. Oh, sedikit gitu ya. Oke. Oh, ini 2025 tuh banyak ternyata. Nah, kita coba ini sama ini gitu ya, jadi NA. Nah, selesai deh. Nah, ini sudah jelas kita ini lebih dari 100, dalam 100. Oke, nah silakan teman-teman sekarang kerjakan yang lain. Apakah ada yang berbeda gitu ya? Ada yang berbeda kategorinya. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini bagian filter. Oh, ini kategorinya ada yes no, ini yes no, ini ada 3, yes not sure nggak masalah gitu ya, don't know, no, yes nggak masalah. Tapi kalau ada yang menyimpang selain itu, maka teman-teman harus harus menstandarkan gitu ya. Nah, baik, itu saja. Jadi untuk tugas selanjutnya silakan teman-teman untuk age untuk di filter gitu ya, dilihat, di cleaning dulu, gender juga sama, itu di transform ya. Kan tadi ada yang malish gitu dan sebagainya, nah itu kemudian diganti jadi male, itu namanya transform gitu ya. Dan kita tidak akan melakukan untuk reduction ya, dikurangi, kita akan belajar apa adanya. Oke, baik, nanti setelah ini pada pekan depan kita akan melakukan data analis secara sederhana gitu ya, karena ini sifatnya adalah non parametrik, jadi tidak perlu ada normalisasi gitu ya. Jadi kita tinggal langsung ke statistik deskriptifnya bagaimana. Oke, itu saja praktik kali ini gitu, semoga bermanfaat.